Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Maaf ya teman-teman, Mimin jarang upload. Jangan rindu ya, berat biar Mimin aja. Canda rindu. Kali ini Mimin bakalan bahas alur cerita film Atkan Catkan. Kisah seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus biayain adiknya dan ayahnya yang pemabuk. Bagaimana bisa dia meraih cita-citanya yang ingin menjadi musisi, sementara itu dia harus bekerja? Sebelum ke filmnya, jangan lupa like, subscribe, share, sama komen ya. Jangan lupa juga follow akun sosmed Mimin seperti Instagram dan TikTok. Yuk sekarang langsung ke filmnya. Terlihat seorang musisi cowok sukses yang menerima paket yang berisi buku dengan judul Atkan Catkan. Laki-laki tersebut adalah Guddu. Dia menerima paket tersebut dari sahabat masa kecilnya bernama Madhav, dan flashback pun dimulai. Terlihat seorang anak kecil yang selalu menganggap segala bunyi yang ada di sekitarnya sebagai nada musik. Dia adalah Guddu kecil. Guddu memiliki mimpi menjadi musisi, dan Akademi Musik Tasen adalah salah satu mimpinya. Dia bekerja sebagai pengantar teh. Dia memiliki sahabat bernama Madhav. Madhav seorang anak cacat tapi pintar. Dia gemar membaca buku. Madhav seorang yatim piatu. Dia bekerja menjual buku. Setelah selesai bekerja, Guddu pulang ke rumah. Dia memiliki seorang adik dan seorang ayah pemabuk. Guddu menjadi tulang punggung keluarga karena ayahnya kan gak kerja, mabuk aja tuh kerjaannya. Ibu mereka meninggalkan mereka sejak kecil. Guddu dan adiknya sangat menggemari musik. Bahkan Guddu hafal suara apa saja yang dia dengar setiap hari. कौन सी आवाज सुनाई नहीं दी? Keesokan harinya, Guddu mengantar teh ke tempat studio band gitu. Dia memohon agar dapat pekerjaan di sana karena dia kan mencintai musik, pengen tahu aja alat-alat musik gitu. Dan pemilik studio mengizinkan, jadi dia berhenti tuh ngantar teh. Saat pulang naik bis, Guddu melihat dua pengamen cowok dan cewek. Guddu mengajari mereka bagaimana memainkan batu hingga menghasilkan bunyi yang bagus. Keesokan harinya saat mau masuk studio untuk kerja, ternyata Guddu dikerjain dong, kasihan amat ya dia. Dia nggak dibolehin kerja di sana, nggak dibolehin nyentuh-nyentuh atau bersihin alat musik tuh. जो बोलेगे वो करूंगा, झाड़ भी लगाऊंगा. Meski sudah memohon, dia tetap tidak diterima. Akhirnya Guddu mencari kerja ke beberapa tempat dan tetap ditolak. Udah kadung berhenti tuh dia jual teh. Karena sudah berusaha tapi tidak membuahkan hasil, Guddu pun cerita pada Madhav. Setelahnya dia tidak sengaja tuh menemukan uang di jalan sebesar 100 rupiah. Pas banget dia udah nggak kerja beberapa hari. Tapi karena pada dasarnya Guddu tidak mau ngambil yang bukan haknya, dia memberikan uang tersebut ke pengamen di bis yang cowok cewek itu loh. Kita pindah haluan ke seorang wanita yang melamar di Akademi Musik Tasen. Wanita ini memiliki pengalaman sebagai penyanyi paduan suara dan juga solo di beberapa film. Dan akan dihubungi kalau ada lowongan, katanya. Sekolah tersebut lagi galau tuh karena 4 tahun berturut-turut kalah dalam kompetisi nasional dalam bidang musik. Padahal Akademi Musik ya. Dan kepala sekolah marah tentang hal itu. Kita kembali lagi ke Guddu. Ternyata dia mendapat pekerjaan di tempat rongsok gitu berdasarkan rekomendasi dari seseorang. Dan mulai bekerja di sana hari itu juga. ठीक है, मैं आज ही से शुरू कर देता हूँ. Sambil bekerja, Guddu sambil memainkan musik menggunakan barang bekas seolah-olah itu adalah alat musik, dan hal itu dilakukannya setiap hari hingga dia bisa menciptakan musik gitu. Dan dia juga meminta beberapa barang rongsok untuk dijadikan alat musik buatannya sendiri. Dia juga membuat alat musik di tempat kerjanya dan alat seadanya tapi menghasilkan suara yang bagus. Paduan guci, air, kayu, dan roda membuat suara yang diciptakan sangat indah. Di sisi lain, seorang wanita yang melamar di Akademi Tasen mencari alamat seseorang. Kita sebut aja Gita ya. Saat Guddu berangkat kerja, dia diikuti oleh dua pengamen cewek dan cowok. Yang cowok kita sebut Rama dan yang cewek kita sebut Rani. Setelahnya Guddu dipecat tuh oleh bosnya karena dituduh mencuri beberapa barang yang mahal. इसको मैंने चोरी समझा था.
Setelahnya, Gudu dipecat oleh bosnya karena dituduh mencuri beberapa guci yang sangat mahal. Gudu pergi ke kuil dan saat mau naik bis mau pulang, dia melihat Rama dan Rani menggunakan guci-guci untuk mengamen. Gudu langsung bertanya di mana dapat barang-barang ini. Karena nyolot, mereka terlibat perkelahian dan dilerai oleh Madhav. Gudu menjelaskan dia dipecat karena dituduh mencuri, tapi Rama tetap tidak mengaku. Sampai akhirnya yang ngaku juga karena tidak bisa jawab pertanyaannya Madhav. Akhirnya Rama dan Rani tahu bahwa Gudu tulang punggung keluarga. Mereka pergi ke tempat kerja Gudu bersama untuk mengembalikan barang curian mereka. Tapi bosnya tetap tidak menerima Gudu kembali. Akhirnya mereka berempat pun berteman. Ternyata Rama dan Rani dipaksa mengamen oleh seorang laki-laki bernama Mangu. Jadi kayak ada sistem setoran gitu. Karena minat mereka sama, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat band untuk tampil di jalanan dan untuk mendapatkan uang juga. Mereka menamai band mereka adalah Atkan Catkan dan mereka mulai membuat beberapa alat musik sederhana lalu melakukan aksinya di jalanan. Suatu ketika Madhav menceritakan pada Gudu bahwa dia menyukai wanita yang lumpuh juga bernama Rani. Dia adalah anak orang kaya dan dia tidak mau Rani melihatnya sedang mengemis, makanya dia beralih untuk bekerja sebagai tukang jual buku. Di sisi lain, Gita bertemu dengan tetangganya dulu. Dia meminta alamat anak-anaknya, dia ingin bertemu, meski mustahil karena suaminya sangat membencinya. Sementara itu di Akademi Musik, kepala sekolah melihat band yang akan ikut lomba tidak serius untuk latihan dan personil band sangat sombong mengatakan pada teman-temannya bahwa kepala sekolah tidak punya pilihan lain selain mereka. Sampai suatu hari Atkan Catkan tampil di jalanan dan sangat memukau penonton. Kebetulan saat itu Kepsek Akademi Musik Tasen lihat penampilan mereka dan sangat tertarik. Akhirnya Kepsek mengundang mereka ke sekolah dan memberi kesempatan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Karena hadiahnya cukup banyak, mereka tertarik untuk ikut. Keesokan harinya mereka datang ke sekolah itu dan menampilkan musik mereka di depan beberapa siswa yang mau ikut kompetisi sebelumnya. Penampilan mereka memukau dan kepala sekolah membandingkan band sekolah dengan Atkan Catkan. Kepala sekolah juga meminta Gita untuk melatih mereka. Latihan pun dimulai. Madhav yang menciptakan lirik lagu dan puisinya, Gudu dan yang lain menciptakan aransemen musiknya. Lalu Gita menambahkan apa-apa yang kurang gitu loh. Karena band sebelumnya iri, dia membayar Mangu untuk menahan mereka agar tidak ikut kompetisi. Saat latihan vokal di kuburan, tempat mereka biasa ngumpul tuh, Madhav menghentikan nyanyiannya karena dia melihat Rani. Tiba-tiba gagu gitu loh. Di sisi lain, Gita sudah menemukan rumah suaminya. Ternyata dia adalah ibu dari Gudu. Suaminya tidak menerimanya kembali meski dia sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi malah diusir sama suaminya. Karena emosi, suaminya memainkan alat musik India gitu ya, kita sebut aja gendang ya. Maaf kalau salah ya, Mimin gak tahu nama aslinya apa. Gudu yang melihatnya tuh heran. Dia baru tahu kalau ayahnya bisa memainkan alat musik itu. Tapi namanya juga emosi ya, ayahnya marah-marah gak jelas gitu. Gita tidak hanya mengajari mereka, tapi memberi kasih sayang layaknya seorang ibu pada mereka. Tapi Gita belum tahu nih kalau Gudu itu anaknya. Sampai pada saat latihan terakhir, Gudu datang telat dan Madhav memberitahu kalau Gudu dari Jamunia. Saat itu Gudu datang membawa adiknya. Gita terus memperhatikan Gudu selama latihan. Setelah akan pulang, Gita memanggil Gudu dan menanyakan siapa ayahmu. Gudu menjawab Wisnu. Lalu Gita mengatakan dia adalah ibunya. Ya otomatis Gudu shock dong dan langsung lari dari sana.
Gudu emosi mengetahui Gita adalah ibunya. Kan dia taunya ibunya meninggalkannya dari kecil. Saking emosinya Gudu, dia memutuskan tidak akan datang lagi ke sana dan meninggalkan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Madhav, Rama dan temannya dihajar oleh band akademi. Mereka juga menghancurkan tempat latihan Gudu dan teman-teman. Ayah Gudu mencari Gudu tuh seharian. Dia datang pada Gita dan meminta Gita untuk tidak mengganggu Gudu dan dirinya lagi. Saat Kepsek ke sana, ke rumah Gita maksudnya, dia menanyakan pada Gita apa yang terjadi dan Gita menceritakan semuanya. Dia itu nikah muda, dia seorang penyanyi dan ayah Gudu pemain gendang gitu. Dia pemain terbaik. Saat setelah menikah, Gita jadi pujian dan ayah Gudu tuh iri. Dia mulai mabuk-mabukan dan gak kekontrol gitu, sering mukulin, KDRT gitulah pokoknya. Sampai suatu hari Gita mau membawa kabur 2 anaknya karena udah gak tahan tuh, tapi ketahuan sama suaminya. Jadi anaknya itu diambil dan Gita diusir dari rumah itu sendirian. Mulai saat itu, dia tidak diizinkan bertemu dengan anak-anaknya. Sempat dia mau bunuh diri tuh, tapi nggak jadi saat dia ingat anak-anaknya. Lalu kepala sekolah menceritakan semuanya pada Gudu dan memberitahu bahwa ibunya selama ini berjuang untuk mereka dan sangat mencintai mereka. Tiba-tiba ayah Gudu datang dan marah-marah. Dia melarang Gudu untuk ikut kompetisi tersebut. Sementara itu, Rama dan teman-temannya dikunci di suatu tempat oleh Mangu. Semalaman Gudu memikirkan ibunya. Dan esok harinya saat kompetisi dimulai, Gita mencari mereka. Gudu sadar dia harus ke sana. Dengan dibantu bibinya, dia lari dari ayahnya. Anak band udah mulai nyombongin diri tuh, karena Atkan Chatkan tidak akan hadir. Tapi semua keputusan kan di tangan sutradara ya. Akhirnya Gita menemukan Madhav dan teman-temannya dan membawa mereka. Tiba-tiba Gudu muncul dan langsung siap-siap. Akhirnya mereka pun tampil. Ayah Gudu datang ke sana dengan adiknya. Dia kaget melihat penampilan Gudu. Saat Madhav menyanyi, dia tidak sengaja melihat Rani dan langsung terdiam. Lalu dia pergi. Semua heran kenapa Madhav pergi, tapi Gudu melanjutkan nyanyiannya. Semua orang tepuk tangan. Tapi saat itu ada syarat terakhir yang harus bisa dilakukan oleh kelompok tersebut, yaitu harus bisa memainkan alat musik tradisional India. Dengan berani Gudu mengatakan, "Bisakah saya memainkan ini?" sambil memegang gendang. Dan semua kaget saat melihat Gudu lihai memainkannya, termasuk ayahnya. Setelah selesai memainkan, Gudu mencari Madhav. Sementara Gudu mencari Madhav, di sana diumumkan bahwa Atkan Chatkan juara 1 dan ayah Gudu mewakili pengambilan piala. Di sisi lain, Madhav dikompori oleh Mangu bahwa temannya kecewa pasti padanya karena dia meninggalkan teman-temannya dan meminta Madhav untuk pergi sejauh mungkin dari sana. Sementara itu, Gudu terus mencari. Akhirnya ayah dan ibu Gudu sudah baikan tuh. Kembali lagi ke Gudu yang sekarang. Madhav bangga pada Gudu dan meminta maaf jika selama ini dia memiliki salah. Dia juga mengundang Gudu ke acara nikahannya dengan Rani. Wah, ternyata jodoh mereka tuh. Ternyata semua teman-temannya dulu sudah sukses sekarang. Gudu menjadi musisi hebat, Rama menjadi banker, yang cewek jadi pelatih musik, dan Madhav sebagai penulis. Ya, begitulah film kebanyakan ya berakhir dengan bahagia. Dari film ini kita banyak belajar bahwa cita-cita adalah acuan menuju kesuksesan. Jadi nggak apa-apa punya cita-cita yang tinggi meski akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya. Boleh dong rekomendasiin film yang bakalan Mimin bahas selanjutnya di kolom komentar ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.